Selamat pagi dan salam bertemu kembali dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu berharap anak didik kami sekalian dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Jika harus bepergian, jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum masuk ke topik, terlebih dahulu kita berdoa. Maka kita semua ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, topik kita pada hari ini yaitu tentang teks berita. Teks berita ini terdapat di dalam materi kelas 8, yaitu di dalam KD 31, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur berita baik melalui membaca ataupun yang didengarkan. Pada era globalisasi saat ini, berita adalah sesuatu yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu melalui media cetak ataupun melalui media sosial. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pengkonsumsi berita, kita harus paham mana berita yang mengandung fakta, mana berita yang mengandung hoaks. Nah, untuk lebih mendalami, terlebih dahulu kita pahami apa itu berita. Teks berita adalah yang melaporkan kejadian ataupun peristiwa dan informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Nah, dikatakan aktual berarti yang masih terkini atau yang benar-benar terjadi atau yang masih hangat dibicarakan oleh masyarakat. Nah, berita juga harus bersifat informatif, objektif, dan mengandung kebenaran yang tanpa ditambahi dengan opini atau pendapat-pendapat lainnya, dan harus bersifat aktual atau fakta. Nah, di sini setelah kita mengetahui apa yang menjadi definisi dari teks berita, selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita sering sekali disebut dengan 5W tambah 1H, yaitu what, who, why, when, where, dan how. Nah, ini adalah disebut dengan unsur 5W tambah 1H, atau dalam bahasa Indonesia yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang unsur berita, yaitu 5W tambah 1H. Yang tadi pertama adalah what atau apa. Apa yang menjadi topik pembicaraan di dalam berita tersebut. Nah, peristiwa yang terjadi harus sesuai dengan fakta yang ada. Jadi topiknya harus sesuai dengan fakta yang dimuat di dalam berita tersebut. Nah, contohnya adalah contoh topik berita yang kamu baca, banjir menggenangi 5 distrik dan menewaskan 16 orang. Nah, itu adalah menjadi topiknya. Nah, masuk ke unsur yang kedua adalah who. Who itu berarti siapa. Siapa yang terlibat di dalam berita tersebut. Kita harus menjelaskan siapa-siapa aja yang terlibat di dalam berita tersebut agar orang yang membacanya lebih memahami berita tersebut. Nah, contoh, warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Nah, itu adalah siapa. Nah, masuk ke unsur yang ketiga, when. When itu kapan, berarti menunjukkan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, misalkan waktu terjadi peristiwa yang sedang dibahas dalam berita itu, misalkan waktu terjadinya Kamis 8 Agustus 2019. Itu adalah waktu terjadinya berita tersebut. Nah, masuk ke unsur yang keempat, where. Where itu berarti di mana, yaitu menjelaskan tempat terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Contoh, di mana 5 distrik di bagian negara Maharashtra di India Barat.
itu menjelaskan di mana terjadinya peristiwa tersebut. Jadi ketika kamu sudah menjelaskan di mana, orang-orang yang membaca berita tersebut tidak kebingungan, tidak kesusahan untuk mencari informasi di mana terjadinya peristiwa tersebut. Nah, unsur yang kelima adalah why, berarti mengapa. Mengapa terjadi kejadian tersebut atau mengapa terjadi peristiwa tersebut. Nah, contohnya adalah karena sungai meluap akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Nah, ini alasannya mengapa terjadi peristiwa tersebut. Nah, unsur yang terakhir adalah how, berarti bagaimana. Bagaimana berarti menjelaskan proses terjadinya peristiwa tersebut dan apa yang menjadi solusi untuk menangani permasalahan yang terdapat di dalam berita tersebut. Contohnya, contoh dari how tadi, yaitu hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Nah, ini adalah jawaban dari how. Nah, sudahkah anak-anak kami sekalian mengerti tentang apa itu teks berita dan apa itu unsur 5W tambah 1H? Jika sudah, mari kita simak mengimbau kepada para orang tua untuk menjaga anak-anak dari penularan virus corona. Silakan nanti Setelah menyatakan saat ini di Surabaya, virus corona banyak menyerang anak-anak. Seperti contoh kasus di lokasi karantina Asrama Haji Surabaya, di mana terdapat seorang anak berusia 13 tahun harus dikarantina karena terpapar COVID-19. Pada saat menjalani karantina, sang anak terus menangis sehingga terpaksa harus dipulangkan kembali. Hal inilah yang membuat tugas penanganan pasien anak menjadi berat. Berdasarkan kasus yang ada di Surabaya, Pemkot hanya menemukan 1 kasus anak-anak yang tertular dari luar lingkungan keluarga.